Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya, Edward Edminis Darmarentek, CPNS PPKRI, Angkatan 25, nomor urut 6, akan membahas terkait isu kontemporer, yaitu investasi bodong di aplikasi binary option. Dalam hal ini, Binomo ataupun Quotex. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, aplikasi-aplikasi ini sering dipromosikan oleh afiliator-afiliator. Nah, afiliator-afiliator ini bertugas ataupun memiliki semacam fungsi ataupun brand ambassador dari aplikasi-aplikasi ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pengguna ataupun orang yang mahir dalam aplikasi tersebut. Tidak hanya menunjukkan kemahiran, masyarakat itu dibuat ingin ataupun dibuat pengen mencoba aplikasi investasi di aplikasi tersebut dengan cara mereka menunjukkan bahwa mereka itu sudah kaya, menunjukkan kesuksesan karena sudah mencoba aplikasi tersebut. Mereka membuat konten yang bisa dilihat oleh masyarakat, baik itu mungkin dari Instagram, di Instastory, ataupun di YouTube yang mungkin sering kita lihat, yang sering booming juga, sering viral, yang murah banget, yang itu teman-teman, sambil meyakinkan bahwa kesuksesan mereka itu bisa didapatkan oleh masyarakat atau orang-orang yang menonton video tersebut. Bahkan belakangan setelah diketahui dan diperiksa di Mabes Polri, diketahui bahwa masyarakat itu difasilitasi dengan dibuatkan grup-grup di Telegram untuk sejenis pelatihan, dan bahkan ada grup yang berbayar. Mereka membahasakan bahwa grup trading atau grup trading yang lebih khusus, sehingga masyarakat untuk bergabung di grup trading yang lebih khusus tersebut harus membayar sejumlah nominal uang. Belakangan juga setelah para afiliator ini ditetapkan sebagai tersangka, Mabes Polri memberikan keterangan bahwa beberapa harta yang dimiliki oleh afiliator-afiliator ini adalah bukan dimiliki oleh mereka, melainkan harta yang berupa pinjaman. Seperti yang kita ketahui juga di salah satu podcast yang cukup besar, yaitu di podcast Deddy Corbuzier, salah satu pemilik showroom besar di Indonesia, di mana salah satu afiliator pernah membuat konten membeli kendaraan di situ, menyatakan bahwa afiliator tersebut tidak betul-betul membeli kendaraan di situ, hanya dijadikan konten membeli, padahal tanda tangan persetujuan pembelian itu tidak pernah ditransfer uangnya. Nah, ternyata setelah kedua afiliator besar ini ditetapkan sebagai tersangka, dan juga polisi memberikan keterangan bahwa total kerugian yang ditaksir tapi terus akan berkembang bisa melebihi dan bisa melebihi 50 miliar per orang. Jadi untuk tersangka Ika itu sudah membuat kerugian sudah dan mungkin bisa 50, ke depan lebih banyak lagi 50M, dan DS pun sudah di 50M dan bisa lebih besar lagi ke depan karena penyidikan masih terus berlanjut. Nah, isu terkait investasi bodong di aplikasi binary option ini adalah salah satu contoh dalam isu kontemporer. Kontemporer artinya adalah isu masa kini. Jadi terkait dengan pembahasan materi kali ini, kita perlu membahas apakah isu ini bisa kita analisis menggunakan teknik analisis isu yang terdapat dalam modul analisis isu-isu kontemporer kali ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan metode yang dinamakan penapisan isu.
Penapisan isu ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu melalui analisis. Yang pertama, melalui analisis AKPL atau aktual kekhalayakan, problematik, dan kelayakan, ataupun melalui analisis yang kedua, yaitu analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth. Pada isu kali ini, saya memilih untuk menggunakan analisis USG. USG atau urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya seberapa mendesak isu ini harus dibahas dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh isu tersebut. Dan growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Yang pertama yaitu urgensi. Termasuk dalam urgensi karena isu ini semakin hari jumlah masyarakat yang ikut terkena atau menjadi korban dalam praktek investasi bodong ini semakin sering dan semakin banyak. Semakin banyak pula orang yang tertarik menjadi afiliator atau orang yang memfasilitasi, mengajarkan tentang aplikasi ilegal binomo ataupun kotex ini. Yang kedua, seriousness. Mengapa kita membahas isu ini dalam segi seriousness? Karena jumlah kerugian yang sudah menjadi temuan Mabes Polri terhadap berdua orang afiliator yang diketahui ini, yaitu IKA dan DS, sudah mencapai 50 miliar untuk per orang. Dan masih berpotensi lebih besar karena penyidikan masih terus berlanjut seperti yang kita ketahui bersama. Bayangkan jika kasus terus berlanjut, afiliator lain diperiksa dan diketahui bahwa jumlah yang mereka raup dari kasus ini atau dari perlakuan mereka bisa jadi kasus ini memiliki kerugian yang lebih besar. Karena seperti yang kita ketahui bersama, dalam binary option ini, bagi masyarakat yang melakukan trading di situ dan mendapat kerugian atau loss, dari total kerugian tersebut 70% akan masuk sebagai pendapatan dari afiliator dan 30% akan menjadi pendapatan di platform di mana masyarakat melakukan trading. Jadi ketika masyarakat join di aplikasi tersebut melalui afiliator tersebut yang akan meraup keuntungan dari kekalahan orang atau kerugian orang yang ikut dalam linknya afiliator ini. Yang ketiga yaitu growth. Mengapa? Karena setelah saya mencari tahu, ternyata tersangka DS itu pernah mengaku memulai dari tahun 2018 dengan modal 500.000, dan ketika menjadi tersangka, total aset yang disita oleh Mabes Polri sebagai barang bukti berjumlah 64 miliar. DS ditetapkan tersangka pada tahun 2022 ini. Jadi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat selama 4 tahun terakhir yang tergiur untuk masuk ke dalam investasi bodong melalui afiliator DS ini, sehingga afiliator DS ini dari tahun 2018 yang hanya bermain di modal 500.000 dan memiliki aset yang minim, dalam 4 tahun terakhir bisa menambah jumlah aset sampai dengan 64 miliar, yang dimana skema pendapatan DS ini dalam afiliasinya dengan aplikasi binary option bodong ini adalah lebih besar dari yang IKA, di mana DS ini adalah afiliator Quotex. DS ini meraup keuntungan sejumlah 80% dari kerugian yang dialami oleh masyarakat yang melakukan trading. Bisa kita bayangkan bahwa semakin banyak yang ingin menjadi afiliator, semakin besar pula potensi yang akan menjadi kerugian masyarakat pada umumnya ketika masyarakat tergiur untuk masuk dan berinvestasi dalam investasi bodong ini.
Nah, setelah kita mengetahui bahwa isu investasi bodong melalui aplikasi binary option ini adalah isu yang bisa kita lanjutkan karena sudah memenuhi tahapan di USG, maka selanjutnya kita melakukan analisis isu kontemporer melalui teknik analisis yang ada. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan teknik analisis isu, yaitu teknik analisis fishbone diagram. Nah, kenapa fishbone? Fishbone adalah teknik analisis yang memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone seperti yang bahasa Indonesianya itu tulang ikan. Fishbone diagram atau diagram tulang ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut cause and effect diagram. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, dan terutama ketika sebuah atau satu tim cenderung jatuh pada berpikir penyebab-penyebab yang rutin. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut. Nah, langkah pertama dalam teknik analisis isu fishbone diagram ini adalah menyatakan permasalahan. Pada tahapan ini, saya melakukan pernyataan masalah yang kemudian akan menjadi seperti kepala ikan. Nah, pernyataan masalahnya yaitu terkena investasi bodong dalam aplikasi binary option yang akan nantinya digambarkan sebagai kepala ikan. Yang kedua, tahapan kedua yaitu mengidentifikasi kategori-kategori penyebab. Selanjutnya saya menuliskan yang menurut saya adalah penyebab utama kenapa akibat dari isu ini terjadi, atau secara visual dalam diagram ini akan terlihat seperti tulang dari ikan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar. Dalam identifikasi saya kali ini menyatakan bahwa ada 4 penyebab mengapa banyak masyarakat terkena investasi bodong binary option ini. Penyebab yang pertama yaitu perkembangan modus penipuan. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, sudah pasti salah satunya kan karena teriming-iming oleh afiliator tadi yang sudah kita bahas di awal. Nah, dalam fishbone kali ini saya memilih untuk mendalami lebih dalam selain teriming-iming oleh afiliator tersebut. Dan setelah itu saya mendapati bahwa tindakan afiliator tersebut adalah perkembangan dari modus penipuan. Menurut saya, penipuan sudah ada dari zaman dulu, hanya terus berubah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sehingga pada saat ini, penipuan yang terjadi salah satunya adalah menawarkan masyarakat untuk berinvestasi melalui aplikasi di binary option tersebut dengan iming-iming keuntungan besar. Seperti yang ditampakkan atau ditunjukkan oleh afiliator, ini adalah modus penipuan yang mengikuti perkembangan zaman ataupun mengikuti budaya ataupun keinginan yang diinginkan atau yang ada saat ini di masyarakat. Yang kedua yaitu sifat manusia, menurut saya adalah sifat manusia yang serakah. Penyebab yang satu ini juga adalah satu penyebab utama kenapa sampai banyak orang menyesali tindakan investasi yang mereka lakukan dalam suatu jenis investasi ataupun kerugian yang didapat dari kesalahan cara memutar atau mengelola uang, karena ada sifat keserakahan dalam mengelola atau mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan diri sendiri. Jadi dalam mengambil keputusan tersebut mereka terlalu menginginkan lebih untuk pendapatan yang lebih besar, tidak menyertakan kesabaran ataupun kehati-hatian dalam memutuskan investasi mana yang akan dipilih. Yang ketiga, kurangnya literasi digital tentang teknologi terkini. Investasi bodong binary option adalah aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone. Tentu ada regulasi yang bisa mengatur terkait jenis-jenis investasi yang dilarang untuk digunakan di Indonesia ini, sehingga ketika aplikasi ini dinyatakan ilegal, perangkat penyedia aplikasi seperti Play Store ataupun Apple Store tidak akan menyediakan aplikasi-aplikasi tersebut. Orang-orang yang sangat ingin mencoba akan mendownload melalui jalur di luar Play Store atau mengakses aplikasi tersebut melalui VPN ataupun akses-akses yang ilegal.
ataupun jalur-jalur yang kurang aman. Nah, kurangnya literasi dalam hal ini literasi digital terkait mengapa investasi atau aplikasi tersebut dinyatakan ilegal bisa dikarenakan bahasan terkait teknologi adalah bahasan yang lumayan spesifik, sehingga masyarakat pada umumnya cenderung mengikuti arus atau apa yang digunakan banyak orang. Dan juga ada beberapa hal yang harus dipunyai masyarakat untuk mendapat akses literasi digital terkait teknologi terkini seperti fasilitas-fasilitas akses internet yang baik ataupun taraf finansial yang cukup baik, sehingga akses informasi melalui dalam hal ini di sosial media bisa lebih didapat oleh masyarakat. Dan yang keempat yaitu penyebabnya menurut saya adalah tidak memahami investasi yang aman. Ini masih beririsan dengan penyebab ketiga dan penyebab kedua. Tentu dalam berinvestasi kita memiliki kebebasan untuk memilih investasi mana yang akan kita gunakan, termasuk dengan untung rugi dalam jenis investasi tersebut. Seringnya masyarakat kurang memahami jenis investasi yang dipilih, namun sudah terlebih dahulu mencoba aplikasi tersebut ataupun mencoba investasi tersebut karena iming-iming keuntungan yang besar dan cepat, seperti yang ditampilkan oleh afiliator dari aplikasi-aplikasi tersebut. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa sukses dalam waktu yang cepat, bisa mendapatkan uang yang banyak, bisa memiliki gaya hidup yang wah, sehingga masyarakat menjadi kurang hati-hati dalam memilih investasi. Nah, selanjutnya pada tahapan ketiga dalam teknik analisis isu kontemporer melalui teknik analisis fishbone diagram. Selanjutnya kita menemukan sebab-sebab potensial yang mampu menyatakan mengapa penyebab-penyebab di atas terjadi, yang juga diibaratkan dengan tulang-tulang kecil seperti yang teman-teman bisa lihat dalam gambar. Yang pertama itu penyebab perkembangan modus penipuan. Itu saya analisis bisa disebabkan karena ingin cepat kaya. Orang berusaha mencari cara untuk bisa tetap melakukan penipuan dengan perkembangan yang ada karena ingin cepat kaya melalui peluang-peluang penipuan yang ada yang bisa digunakan ataupun yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua yaitu kemiskinan. Sudah terbukti bahwa kemiskinan sering memaksa dan menjadi alasan besar mengapa orang mau untuk melakukan penipuan. Untuk penyebab kedua bisa jadi disebabkan karena ingin cepat kaya juga. Nah, keserakahan dalam keuangan seringnya didorong oleh peluang bisa menjadi kaya cepat dengan cara tertentu ataupun dalam tindakan-tindakan tertentu, sehingga orang cenderung serakah karena ingin cepat kaya juga salah satunya. Yang kedua, karena kurangnya self control. Pemahaman untuk tetap tenang dan berpikir logis sangatlah dibutuhkan untuk mencegah diri kita menjadi serakah. Pemahaman akan respon diri terhadap sesuatu sangatlah penting untuk kita kuasai dan kita ketahui. Yang ketiga yaitu kurangnya literasi digital terkait teknologi terkini. Nah, bisa disebabkan karena yang pertama menurut saya adalah adanya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial sering menjadi penghalang masyarakat untuk memilih mengakses informasi terkait keputusan investasi yang mereka ambil. Kurangnya akses pendidikan dan informasi untuk mendapat informasi yang utuh terkait jenis aplikasi yang dipakai ataupun jenis investasi yang akan dipakai untuk ditaruh uangnya. Link-link yang diakses itu cukup kurang. Begitu pula kondisi lingkungan yang tidak memberi peringatan ataupun lingkungan sekitar ataupun keluarga ataupun kerabat dekat yang tidak memberi peringatan terkait keputusan investasi yang dilakukan, dalam hal ini melakukan trading di aplikasi tersebut. Juga yang kedua, kurangnya fasilitas. Nah, ini juga bisa menyebabkan akhirnya terjadinya kurangnya literasi. Kurangnya fasilitas untuk masyarakat yang masih memiliki kendala dalam akses internet ataupun informasi, ataupun kondisi perangkat yang digunakan masih kurang memadai sehingga seringnya hanya mempercayakan uangnya kepada orang lain untuk digunakan dalam aplikasi ataupun dalam investasi binary option tersebut. Yang keempat, penyebab keempat yaitu tidak memahami investasi yang aman.
bisa ataupun dalam hal ini saya memilih penyebabnya yaitu ingin cepat kaya. Mengapa? Orang ingin cepat kaya cenderung akan terburu-buru dalam memutuskan jenis investasi yang akan digunakan dan hanya akan berpatokan pada figur-figur atau afiliator yang menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengecek apakah aplikasi tersebut masuk dalam aplikasi legal maupun ilegal. Karena menurut orang yang tidak memahami investasi yang aman itu, figur-figur ini adalah figur-figur yang menurut mereka bisalah untuk menjadi patokan mereka. Karena figur-figur ini sudah memakai dan sudah ada bukti, jadi mereka memikirkan bahwa berarti investasi ini atau uang yang akan saya taruh dalam aplikasi ini, investasi ini adalah aman. Begitu. Yang kedua, tidak memahami investasi yang aman itu disebabkan karena kemalasan. Menjadi alasan yang kuat. Kenapa? Karena menjadi alasan yang kuat dalam kesalahan memilih investasi. Pada zaman ini, informasi sudah sangat mudah ditemukan. Berbagai lembaga pemerintah yang mengatur tentang investasi sudah membuat kanal-kanal untuk berbagi informasi terkait investasi yang aman. Sehingga seringnya kemalasan dari diri sendiri yang menyebabkan seseorang salah memilih jenis investasi. Nah, setelah itu kita masuk pada tahapan keempat dalam teknik analisis fishbone diagram ini, yaitu melihat penyebab yang paling sering muncul dalam bagian tulang-tulang kecil dalam diagram tersebut. Ternyata setelah kita lihat, nampak bahwa ingin cepat kaya adalah penyebab yang paling sering muncul untuk menjadi penyebab kenapa terjadi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu tertipu dalam investasi, baik itu dalam faktor perkembangan modus penipuan ataupun sifat manusia yang serakah ataupun tidak memahami investasi yang aman. Menjadi cepat kaya seharusnya tidak menjadi sebuah kalimat yang berkonotasi negatif. Selama proses atau tindakan yang dilakukan tidak menyalahi aturan, dilakukan dengan alasan yang tepat, terukur, dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan logis yang sudah divalidasi dan diukur kebenarannya. Yang terakhir, kita masuk dalam solusi. Bagaimana solusinya akhirnya? Saya menyusun 5 solusi. Yang pertama, bijaklah dalam mengelola keuangan dan memilih instrumen investasi. Yang kedua, lihat komentar orang yang kompeten yang pro di bidang investasi tersebut dan bandingkan dengan orang yang kompeten yang kontra terkait jenis investasi tersebut. Dan buatlah pertimbangan terkait keputusan yang akan kita ambil setelah kita melihat komentar tersebut. Yang ketiga, selalu cari legalitas investasi tersebut. Aspek legalitas penting karena akan menjadi pengaman atau jaring pengaman. Setidaknya jika terjadi kecurangan dalam investasi tersebut, kita mempunyai landasan untuk menuntut ataupun meminta hak yang mungkin menjadi seharusnya milik kita. Yang keempat, selalu tenang dan bersyukur dalam semua keadaan, baik dalam keadaan kita diberi rezeki yang besar maupun dalam rezeki yang secukupnya. Ketika dalam rezeki yang besar, bijaklah dalam menggunakan keuangan, maupun dalam rezeki yang mungkin cukup, kita harus tetap tenang dan terus bersyukur dengan keadaan yang kita miliki. Yang kelima, milikilah selalu sikap skeptis dan selalu mempertanyakan sesuatunya jika sesuatu tersebut terlihat terlalu baik untuk jadi kenyataan. Karena pada dasarnya ada yang mengatakan bahwa if it's something is too good to be true, then perhaps it is too good to be true. Sekian pemaparan materi dari saya terkait analisis isu-isu kontemporer, yaitu investasi bodong dalam aplikasi binary option. Sekian dan terima kasih.